Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Experience Miracle. Siapa yang rindu terjadi mujizat dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Bahkan kalau kita bangun di pagi hari tadi, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa breakfast, kita masih bisa ngopi, itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Dan kalau saya bisa ada di negara Amerika Serikat, di kota Philadelphia, tadi malam saya merenung di pesawat karena ini merupakan sebuah hal yang mungkin dulu tidak mungkin terjadi, mustahil. Karena kami dulu hidup dalam kesusahan secara ekonomi, tetapi saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita dan bahkan kita dapat melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Nah, tanpa berlama-lama saya akan bawa kita ke dalam suatu cerita. Kali ini kita baca firman Tuhan agak panjang. Gak apa-apa Bapak Ibu? Ada 14 ayat. Gak apa-apa, biasanya kan kalau obat tidur, kalau orang susah tidur baca Alkitab katanya. Baru 1-2 ayat sudah tertidur, mengalahkan melatonin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kita baca berganti-gantian, saya mulai ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Demikian seterusnya kita bergantian sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Silakan ayat 2. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah katakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga kau menjadi. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ayat terakhir. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita udah pernah baca kisah tentang Jenderal Naaman ini. Kita tahu Naaman adalah seorang pahlawan. Dia seorang yang sangat dihormati oleh rajanya, seperti yang tertulis di dalam pembacaan kita tadi, bahwa Raja Aram sangat menghargai, menghormati seorang yang bernama Naaman. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai seorang pahlawan. Dia yang telah memberikan kemenangan bagi bangsa Aram ketika mereka berperang. Tentu dia memiliki jabatan yang tinggi di dalam kerajaan bangsa Aram pada saat itu. Makanya dia dihormati, dia dihargai, punya jabatan yang tinggi. Makanya dia adalah seorang panglima, dia seorang jenderal perang yang begitu dihargai. Dan saya percaya dia bukan hanya dihormati oleh raja, tetapi seluruh masyarakat yang ada di bangsa Aram juga tahu siapa itu seorang yang bernama Jenderal Naaman. Tetapi di dalam pembacaan kita tadi ada hal yang tiba-tiba muncul. Dimulai dengan dikatakan bahwa adalah seorang Naaman yang dihargai, dihormati oleh Raja Aram. Tetapi ada satu hal yang membuat dia dikatakan dia menderita penyakit kusta. Saya sudah belajar, saya sudah teliti dan saya lihat, saya cari tahu berapa lama kira-kira seorang Jenderal Naaman mengalami penyakit kusta. Tetapi tidak ada dalam Alkitab yang menyatakan secara spesifik sudah berapa lama dia menderita penyakit kusta. Tetapi saudara harus tahu bukan hanya pada saat dulu, tetapi kalau pada saat sekarang ini kalau ada orang yang menderita penyakit kusta atau dikenal juga dengan lepra, tentu orang ini adalah orang yang dikucilkan, betul nggak? Karena penyakit kusta bukanlah suatu penyakit yang mungkin membuat orang itu senang ada dengan orang yang ada menderita penyakit itu. Mungkin dia akan dijauhi, dikucilkan, dan pada saat itu seorang penyakit kusta pasti akan diasingkan, ada di suatu tempat tersendiri. Dan kalau dikatakan dia adalah seorang pahlawan, bahwa artinya sebelumnya dia mungkin tidak apa-apa. Tetapi tiba-tiba dia boleh diizinkan Tuhan menderita penyakit kusta. Tentu ini merupakan suatu guncangan, suatu masalah yang berat dalam kehidupan seorang Naaman. Betul ya Bapak Ibu? Bayangkan saudara sedang ada dalam puncak karir saudara. Saudara sedang dihormati, dihargai, saudara adalah seseorang yang mungkin terpandang jabatan yang tinggi. Tiba-tiba menderita satu penyakit. Kusta adalah bukan penyakit yang dapat disembunyikan. Betul ya? Orang kalau sakit kusta, kalau sudah parah bisa kehilangan tangan, anggota tubuh yang lain. Karena begitu, dia akan banyak borok, banyak luka, mungkin menimbulkan bau. Bayangkan seorang yang terpandang dikatakan dia dihormati oleh raja, tetapi boleh menderita penyakit kusta. Naaman dengan posisinya yang tinggi sebagai jenderal perang, dihormati oleh raja, tentu pasti dia kalau sekarang mungkin akan dikirim berobat kepada sebuah rumah sakit yang ternama, terpandang, yang paling mahal dengan dokter yang ahli. Tetapi saudara tahu penyakit kusta adalah penyakit yang belum tentu atau mustahil untuk bisa sembuh. Oleh sebab itu saya percaya Naaman dalam keadaan depresi, frustrasi. Dan satu hal yang Naaman butuhkan dalam hidupnya adalah kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Uangnya, jabatannya, posisinya, kehormatannya tidak akan punya pengaruh yang banyak terhadap penyakitnya pada saat itu. Nah, kita lihat ada satu hal tentang mujizat ketika kita berbicara. Ada hal yang sama bahwa kalau kita baca di dalam
seluruh Alkitab, mujizat yang terjadi, bahkan kalau hari-hari ini juga ada orang yang bercerita dan memberikan testimoni, kesaksian tentang ada mujizat terjadi dalam kehidupannya. Ada satu hal yang sama, bahwa semua mujizat yang terjadi di dalam Alkitab, dalam kehidupan kita memiliki satu kesamaan. Semuanya dimulai dengan adanya persoalan, masalah, dan adanya sebuah kebutuhan. Betul nggak? Mujizat pertama apa yang Tuhan buat? Ketika ada pernikahan di Kana, Tuhan rubah air menjadi anggur. Apakah ada persoalan? Masalah, karena tamu masih banyak, pesta belum selesai. Adanya sebuah kebutuhan untuk anggur dan akhirnya Tuhan nyatakan mujizat. Ada banyak sekali yang kita boleh baca di keseluruhan Alkitab, mujizat terjadi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika ada sakit penyakit. Nah sekarang seorang jenderal Naaman dengan posisinya yang tinggi, dia membutuhkan mujizat karena apa yang dia miliki, hartanya, jabatannya, kedudukannya tidak akan bisa menolong dia. Nah dalam pembacaan kita tadi kita melihat bahwa ada sebuah kebutuhan, ada sebuah masalah. Nah melalui pembacaan ini kita akan belajar apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita mengalami mujizat dan pemulihan dalam hidup kita. Saudara butuh mujizat? Saudara butuh kuasa Tuhan? Saudara butuh dipulihkan oleh Tuhan dalam berbagai hal hidup kita? Saudara kalau ditanya semua orang punya masalah enggak sih? Punya? Baru beberapa bulan lalu saya khotbah di sebuah retreat SMA. Saya tanya anak muda, kalian punya masalah enggak? Mereka jawab punya. Saya bilang, betulkah anak muda punya masalah? Biasanya yang udah tua yang punya anak, pikirin bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana cari duit, bekerja. Tapi ternyata anak muda aja punya masalah. Dan saya tanya, apa sih masalah kalian anak muda? Jawaban yang pertama mereka bilang, tugas katanya. Oh tugas, banyak tugas. Lalu yang kedua apa? Ada yang nyeletuk, percintaan katanya. Dan saya bilang sama gurunya, Bu, udah boleh pacaran? Nggak boleh sih, tapi kalau nggak ketahuan ya boleh-boleh aja. Dan kebetulan ada satu anak muda duduk di depan, dia baru putus dari pacarnya katanya. Saya bilang, berarti masalah kamu galau. Karena baru diputusin. Anak muda punya masalah, jangan anggap hanya kita yang sudah tua, kita ya. Begini-begini saudara sudah cukup tua saudara. Anak saya yang pertama usianya 22 tahun, sudah lulus kuliah bulan Mei lalu. Yang nomor 2 sekarang usianya 20 tahun, nanti Desember ini. Dia kuliah semester 5 dan yang ketiga laki-laki usianya 16 tahun. Papanya ya masih cocok kepala 2 ya saudara ya. Yang setuju katakan amin. Kayak saudara keberatan banget gitu ya. Jadi saudara lihat bahwa semua orang punya masalah. Amin. Mungkin suami istri mau ke gereja pun perlu banyak persoalan. Saya selalu bilang, seorang suami bilang, Ma, papa udah siap nih, kita mau ke gereja. Bentar lagi terlambat nih, udah mau mulai ibadahnya. Mamanya masih di meja rias dan bilang, sabar dong papa, alis mama belum lurus. Itu juga persoalan. Nah, kita lihat ada persoalan yang sedang dihadapi seorang jenderal Naaman. Dan apa yang harus dia lakukan, dan tentu ini juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara yang harus kita lakukan ketika kita butuh mujizat Tuhan, admit your problem. Akuilah bahwa kita punya persoalan dan masalah. Ada banyak orang di dunia ini punya masalah tetapi tidak mau mengakuinya. Jangankan di depan orang lain, mungkin kepada gembala dia bisa ngadu, dia bisa curhat, dia bisa tukar pikiran. Sama Tuhan aja dia nggak mau mengakuinya. Ada bagi banyak orang daripada kita, ini adalah langkah yang sulit untuk kita ambil. Kita nggak suka mengakui beberapa masalah-masalah yang ada dalam diri kita, karena itu akan menunjukkan bahwa kita lemah. Kita tuh nggak kuat, masa lu pelayan Tuhan tapi lu punya masalah. Banyak kan begitu. Kelihatannya lu banyak duit tapi kalau lu punya masalah.
Masalah nggak tergantung tebal atau tipis dompet kita, Bapak Ibu Saudara. Bilang sama kiri dan kanan, semua orang punya masalah. Masalah dompet, masalah nanti. Ya, tetapi semua orang punya masalah. Nah, seorang Naaman dia, saudara bayangkan ya, seorang yang terhormat, terpandang, posisinya jabatannya tinggi, pahlawan perang, dihormati raja. Tentu dia adalah seseorang yang kelihatan sangat kuat, powerful. Tetapi dia punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Tetapi dia lebih realistis dan dia mau mengakui persoalannya. Dia mengakui bahwa dia punya masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Masalahnya begitu buruk, dia tidak dapat menghindarinya. Karena penyakit kusta akan mengubah penampilan seseorang. Bahkan mungkin mengancam karirnya sebagai seorang jenderal perang. Dia gak bisa menyangkal lagi. Semua orang tahu bahwa dia punya sakit itu. Tetapi sebuah langkah yang dia ambil, dia mau mengakui masalahnya. Dan saudara tahu, langkah selanjutnya apa yang dia lakukan ketika dia sudah mengakui. Saudara kalau punya masalah, pergumulan, jangan malu, terutama di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang sangat terbatas. Kita sakit demam sedikit aja udah terkapar, gak bisa bikin apa-apa. Tetapi hanya Tuhanlah yang tidak terbatas itu, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan dan kita mengakui, Tuhan, I need you, I need you. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tahu aku terbatas. Aku mengakui segala kekuranganku. Aku mengakui persoalanku dan aku tahu aku nggak sanggup untuk menanggungnya sendiri. Dan saya percaya seperti seorang Naaman yang kedua yang dia lakukan adalah dia do something. Bersedialah untuk melakukan sesuatu untuk apa? Untuk kita dapat berjuang mengatasi persoalan dan menangani masalah itu. Saudara lihat, Naaman dia tidak hanya bersedia mengakui masalahnya, tetapi dia juga bersedia untuk melakukan beberapa hal yang mungkin cukup radikal kalau dilihat bahwa dia adalah orang yang punya jabatan yang tinggi. Hal pertama yang dia lakukan adalah apa? Dan ini mungkin pada budaya pada saat itu bukan sesuatu yang wajar, normal untuk dilakukan. Saudara baca tadi bahwa dia menerima nasihat daripada siapa? Dari pelayan istrinya. Dan pelayan wanita istrinya ini adalah berasal daripada Israel yang ditawan oleh bangsa Aram dibawa. Betul ya? Dia adalah seorang wanita dan saya percaya wanita yang masih muda sebagai hamba. Tetapi dia menyarankan agar Naaman kalau bisa pergi ke Israel. Ada nabi di sana yang bisa melakukan mujizat dan menyembuhkan dia. Saudara tahu, pada saat itu untuk mendengarkan nasihat daripada seorang hamba, apalagi wanita perempuan, mungkin ya boleh dikatakan seorang budak, bukanlah perkara yang normal atau wajar untuk dilakukan. Tetapi dia mau merendahkan dirinya dan dia mendengarkan nasihat itu. Untuk mendengarkan nasihat daripada seorang wanita saja sudah sebuah mujizat, saudara. Iya kan? Ibu gembala, iya kencang. Saya bilang sama istri saya, ya kalau pria itu biasanya punya harga diri. Sulit sekali untuk mengakui atau menerima nasihat daripada istri. Padahal sih kebanyakan benarnya sih biasanya. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu langsung semangat, yes, dalam hati, yes, betul itu. Bapak-bapak tertunduk. Walaupun kita susah mengakui, tetapi ada benarnya seringkali Bapak Ibu Saudara. Karena wanita memang banyak maunya, tetapi pria itu banyak salahnya. Betul enggak? Ini jangan-jangan ada yang lagi duduk dan bilang, suaminya nanya, "Mah, kita makan apa habis ini?" Kata istri, "Ya terserah Papa dong, kan Papa imam. Papa kan kepala rumah tangga.
Papa yang tentuin lah. Oh ya udah kalau gitu habis ini kita makan seafood. Langsung istrinya bilang, oh jangan seafood dong. Kan mama alergi udang. Masa papa nggak tahu? Yang lain aja. Oke kalau gitu kita makan fried chicken. Ah janganlah, nggak enak lah kalau fried chicken nanti leher, radang, tenggorokan. Terus suaminya bilang, tadi katanya terserah papa imam. Tapi ketika papa kasih saran, mama keberatan terus. Nah itulah. Karena wanita banyak maunya, pria banyak salahnya. Jalan terbaik adalah mengalah, Bapak Ibu Saudara. Istri saya nonton ya. Kalau terlalu banyak cerita tentang dia nanti. Tulis di bawah. Tulis komen. Tolong komen. Ya. Karena dia nonton kita gak usah terlalu banyak bicara tentang dia. Nah saudara, untuk seorang Jenderal Naaman untuk menerima nasihat dari seorang hamba yang wanita, itu aja sebuah mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ternyata Naaman dia menyukai nasihat yang diberikan kepadanya dan apa? Dan dia ambil action, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu yang udah menikah dulu, yang pernah pacaran angkat tangan. Yang pernah pacaran. Kalau yang dijodohin gak usah. Saya juga dulu pernah pacaran. Tetapi pertanyaan saya, sebelum pacaran kan pasti berteman, PDKT, betul nggak? Nggak mungkin nih misalnya ya, di gereja. Saya selalu bilang kalau biasa yang paling tahu ada jemaat baru, cantik, itu pemusik saudara. Benar nggak sih? Karena apa? Karena mereka kan berdiri di atas. Mereka tahu, apalagi kalau yang cowok-cowok biasanya keyboardis, kalau cowok tuh playboy kalau di gereja saudara. Tapi sini enggak tadi ya. Enggak tahu saya maksudnya. Jadi mereka tuh tahu kalau ada jemaat baru cantik, dia bilang, wih ada jemaat baru nih cewek nih. Bening banget nih. Bening gitu kan. Langsung oh Tuhan. Oh bergetar ya. Dia pulang ke rumah, dia masuk kamar dan dia berdoa, Tuhan. Aduh saya naksir tuh ada jemaat baru tuh. Bening banget. Tuhan kalau boleh, Tuhan aku suka sama dia, jadikan aku dengan dia. Dalam nama Yesus. Minggu depan datang lagi ke gereja, dia main musik. Ini datang cewek yang kemarin minggu lalu. Makin dilihat, makin jatuh cinta. Dia langsung berdoa lagi, pulang ke rumah. Tuhan, itu udah bukan bening lagi Tuhan, itu udah transparan Tuhan. Gue naksir sama dia Tuhan, kalau boleh jadikanlah aku dengan dia. Dari minggu ke minggu cuma lihat dari jauh, pulang ke rumah berdoa. Pertanyaannya bisa jadi apa enggak? Yang harus dilakukan adalah apa? Action, pendekatan. Masalah nanti diterima apa enggak mah itu urusan Tuhan. Amin. Ya udah pendekatan berapa bulan lalu ngomong gue suka sama lu, mau gak jadi pacar? Kalau jawabannya dia kita berteman saja, memang sakit. Makanya jadi laki-laki peka sedikit. Jangan-jangan cuma diporotin. Udah beliin makanan, kirim pizza, kirim apa, ajak nonton, ajak ke mall. Pas ngomong I love you dia bilang kita lebih baik berteman saja. Itu mah namanya PMDK. PMDK itu pendekatan mulu dapat kagak. Kasihan deh lo. Ya. Jadi kita harus ada suatu tindakan, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Saya selalu khotbah sama anak muda. Saya bilang, anak muda mau berhasil dan sukses nggak? Semua bilang mau. Mau jadi anak muda yang berhasil, kaya raya, mau. Apa yang harus kau lakukan? Bertindak dan jangan hanya berdoa. Bilang mau berhasil, mau kaya raya, tetapi kerjaannya begadang, main game online sampai pagi. Bangun siang dan teriak, mama ada makanan apa di meja? Mama bilang, buka mata, buka lihat di dalam lemari ada makanan apa. Lalu makan, habis selesai makan, piring, peralatan makan tidak diberesin, dibiarin aja di meja, malas. Lalu WA atau message temannya dan bilang, yuk kita mabar, main bareng lagi. Kerjaannya main game online seharian begadang, bangun siang gak pernah bantu orang tua. Lalu ngomong mau berhasil gak? Mau, makan tuh game online. Satu hal yang saya tahu dan saya percaya semua orang juga pasti setuju. Kalau mau berhasil selain kau berdoa sama Tuhan,
kerja keras, tekun, setia dalam perkara yang kecil. You must do something. Kita harus lakukan sesuatu kalau mau berhasil. Kalau enggak, jangan harap cuma hanya sekedar doa. Tetapi selain berdoa, kita juga melakukan bagian kita. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Naaman. Dia menghadap kepada Raja Aram dan dia minta izin untuk dia pergi ke Raja Israel. Bahkan dikasih surat pengantar, betul enggak? Dan akhirnya dia pergi ke Raja Aram, Raja Israel, dan dia membawa surat pengantar dari Raja Aram itu. Dan akhirnya rajanya bilang, karena di situ surat mungkin agar dia menyembuhkan, tetapi raja akhirnya mengoyakkan pakaian dan berkata, apakah saya ini Tuhan yang bisa menyembuhkan seseorang? Tetapi karena di situ ada Nabi Elisa yang melihat dan mendengar ada berita bahwa ada seorang jenderal Naaman datang kepada raja, tetapi raja mengoyakkan pakaiannya, Elisa suruh datang kepada dia. Tetapi lebih daripada itu kita mau melihat bahwa ada sebuah tindakan yang dilakukan. Kalau saudara mau terjadi mujizat, you must do something. Gak bisa kita cuma duduk aja. Kalau kita mau terjadi terobosan, breakthrough dalam hidup kita, kita mau terjadi peningkatan dalam hidup ini, kita harus lakukan sesuatu. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu bersyukur papa bisa sekolahin kamu dan dengan mama kalian boleh kuliah sampai jauh-jauh di Kanada. Papa dulu jangankan kuliah, harus drop out dari kuliah karena gak punya uang. Saya pernah mimpi jadi arsitek, kuliah arsitektur tetapi semester kedua harus keluar, gak punya uang. Di usia 19 tahun saya harus bekerja. Karena kondisi keadaan saya harus menjadi seorang kepala keluarga buat mama saya, kakak dan adik-adik saya yang perempuan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan melakukan dan izinkan segala sesuatu terjadi. Agar ada kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan dan kita boleh menjadikan itu sebagai testimoni. Bahwa aku tahu, aku tak berdaya. Tetapi ketika aku melibatkan Tuhan, Tuhan yang kasih aku kemampuan dari yang gak bisa menjadi bisa. Yang tidak mampu menjadi mampu. Dan hal yang sama juga boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Pablo Picasso berkata begini, seorang seniman, bahwa action is the foundational key to all success. Next slide. Bahwa tindakan adalah dasar atau kunci dari segala sesuatu keberhasilan itu. Kalau nggak ada action, nggak bisa, saudara. Kita hanya bisa mengeluh dan nothing happen. Tetapi we must do something if you want to have something. The promotion is coming from God. Promosi datang dari Tuhan. Tetapi bagian kita adalah bekerja keras, lakukan sesuatu, dan ini yang dilakukan oleh seorang Naaman. Lalu yang ketiga, apa yang dia kerjakan setelah dia melakukan sesuatu, dia bersedia juga untuk berkorban. Kita harus be willing to sacrifice. Kesediaan Naaman untuk berkorban semakin memantapkan dasar bagi mujizat ini terjadi. Dikatakan bahwa dia mengumpulkan dan dia membawa harta miliknya, emas, perak, 10 set pakaian. Dan dia juga bawa rombongan orang dan berangkat bersama dengan dia dalam perjalanan. Dia bersedia memberikan semua yang dia miliki untuk melihat jawaban daripada Tuhan terjadi atas hidupnya. Ada harga yang harus dibayar, termasuk apa? Dia harus punya kerendahan hati. Ketika dia datang, ketika dia pergi ke rumah Elisa, saudara pembacaan tadi, apakah Elisa menemui dia? Enggak kan? Dikatakan bahwa Elisa ada dalam rumah dan dia mengirim hambanya bertemu dengan seorang jenderal Naaman dan berkata, pergilah ke sungai Yordan, mandilah sebanyak 7 kali. Saudara bayangkan, bukan masalah mandinya, tetapi pertama-tama lihat, ini seorang jenderal, kedudukan tinggi, pahlawan perang, ingin menemui Elisa, tetapi sepertinya Elisa tidak menghargai dia, tidak langsung menemui dia, betul nggak? Tetapi Elisa ada dalam rumah, tidak keluar, bahkan Naaman pun akhirnya marah, betul nggak? Pergi dengan gusar,
Karena dia katakan, dia pikir nanti Nabi Elisa ini keluar, baca mantra gitu. Betul nggak? Dia bilang seperti itu. Abrakadabra simsalabim jadi apa? Prok 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 begitu mungkin kira-kira. Pakai nama Tuhan katanya lalu sakitku disembuhkan. Tapi ini tidak dihormati. Justru hamba dari Elisa keluar menemui dia dan suruh pergi mandi 7 kali. Dia pergi dengan gusar, marah, sebenarnya kecewa. Tetapi ada hamba-hambanya yang berkata, kalau kamu disuruh melakukan hal yang susah, kamu juga pasti akan melakukan. Tetapi ini hanya hal yang mudah untuk kau lakukan. 7 kali mencelupkan dan mandi di sungai Yordan. Masa kau tidak mau melakukannya? Dia bilang, masa di sungai Yordan ada 2 sungai yang tadi disebutkan lebih baik. Mungkin kira-kira kalau kita orang Priuk mungkin disuruh coba pergi dan celupkan dirimu di Kali Ampera, Tanjung Priuk. Kalau tahu saudara di Ampera ya, Kaveri, Bapak Gembala tahu. Mungkin dia akan marah, kenapa di Kali di Priuk, di Ampera, kenapa nggak di Bundaran HI, air mancur gitu kira-kira, lebih keren gitu kan. Pak Budi tahu ya, orang Priuk juga. Tapi akhirnya apa? Dia melakukan itu, dia berbayar harga, dia berkorban. Akhirnya dia mandi 7 kali. Dia mencelupkan dirinya dan mujizat Tuhan dinyatakan, dia disembuhkan. Seorang bernama Napoleon Hill berkata, great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Bahwa pengorbanan, pencapaian yang terbesar biasanya datang daripada pengorbanan yang besar. Dan tidak pernah hasil daripada keegoisan kita. Saudara, hidup kita bukan untuk diri kita saja. Tetapi achievement yang besar biasanya datang bukan untuk kepentingan pribadi. Ketika saudara menempatkan kepentingan orang lain, saudara ingin membahagiakan orang lain, biasanya hal-hal yang besar akan datang buat saudara. Ini yang dilakukan oleh seorang Naaman, dia merendahkan hatinya. Dia meninggalkan semua kesombongannya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang mau dia lakukan agar dia mengalami mujizat. Dia tidak takut dengan yang namanya perubahan. Don't be afraid of change. Saudara, kita harus melakukannya ketika Tuhan campur tangan secara supranatural, segalanya akan berubah. Ketika mujizat terjadi, tidak ada yang tetap sama. Ketika dia mengalami kesembuhan, ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa 7 kali dia mandi, dia disembuhkan. Apa yang berubah? Dia percaya kepada Tuhannya Elisa. Betul ya? Ada satu perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan yang langsung terjadi pada Naaman adalah sikapnya terhadap penyembahan. Seluruh konsep penyembahannya berubah secara dramatis menjadi lebih baik. Alih-alih menyembah kepada banyak dewa, Naaman seorang yang sama sekali bukan orang Yahudi, dia benar-benar yakin bahwa semua penyembahan lainnya itu sia-sia. Dia bangga dan dia dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan dalam hidupnya, dan itu adalah Tuhan dari bangsa Israel. Saudara, kalau sesuatu terjadi dalam hidup saudara, pertolongan Tuhan, jangan takut, saudara harus tampil beda. Saudara harus tunjukkan identitas saudara sebagai anak raja, anak Tuhan. Saya selalu bilang kenapa saya mau melayani. Karena saya coba mau balas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saudara dengar baik. Seberapa kuat, seberapa keras usaha kita untuk balas kebaikan Tuhan, kita gak akan pernah bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kami dulu hidup susah, sulit. Saya mungkin sudah saksikan di sini saudara. Saya harus berjuang dari usia muda, menghidupi mami, kakak dan adik-adik saya yang masih sekolah. Tetapi kalau hari ini saya boleh melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati, bukan hanya berbicara soal materi. Tetapi kalau saya boleh menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya percaya itu adalah kehormatan. Jangan takut dengan perubahan. Kita harus berubah. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan.
Seorang bernama Heraklitus, dia berkata, there is nothing permanent except change. Bahwa dalam dunia ini segala sesuatu berubah. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Semua berubah. Saudara, saya sekarang kalau ngaca lihat, rambut gue udah banyak uban. Kalau kumis, jenggot tumbuh. Dulu hitam semua, sekarang kok udah putih. Apakah ini tandanya gue udah tua? Ya iya sih saudara, makin tua, berubah. Hidup berubah, tantangan berubah. Segala sesuatu berubah. Hanya satu pribadi yang gak pernah berubah. Bukan hanya janjinya, tetapi penyertaannya, berkatnya. Dan kita lihat bagaimana kalau kita mau take action seperti Naaman, merendahkan hati untuk mau menjadi seperti Naaman. Mari kita persiapkan diri kita, dan ini menjadi doa saya, agar saudara mengalami terobosan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.